Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 2 akan menyampaikan atau akan menjelaskan sedikit terkait dengan materi imunologi yakni sitokin. Nah, di sini anggota dari kelompok kami yaitu ada Bayi Eni Susilawati dengan NPM 2005053, ada Nining Wahyu Anjasari dengan NPM 200501073, dan ketiga yaitu ada Wahyu Chandra Ningsih dengan NPM 2005083, dan saya sendiri yaitu Susilawati dengan NPM 200501085. Baik, di sini kita masuk yang pertama yaitu terkait dengan definisi dari sitokin. Di sini definisi dari sitokin. Sitokin sendiri merupakan protein yang dihasilkan oleh sel dan berfungsi terhadap sel itu sendiri maupun sel-sel lain di sekitarnya. Nah, sitokin ini berperan dalam aktivasi sel-sel imun, baik itu imun non-spesifik maupun yang spesifik. Selain itu, sitokin juga berperan dalam mengatur hematopoiesis maupun membantu terjadinya peradangan atau inflamasi. Bisa lihat sendiri terkait dengan sitokin. Nah, di sini jika ada dari gambar ini kita lihat bahwa jika ada stimulus atau rangsangan yang terkena pada sel yang memproduksi sitokin, maka sitokin akan diproduksi sehingga sitokin bisa bereaksi atau bisa memberikan dampak pada sel target. Nah, bisa berupa sel itu sendiri atau sel-sel di sekitarnya, sehingga sel tersebut akan teraktivasi dan memberikan efek. Nah, dari gambar ini yaitu pertama yaitu ketika terjadi rangsangan dari luar, ada rangsangan atau stimulus, otomatis nantinya itu ketika dia terkena dengan sel produksi sitokin yang memproduksi sitokin, otomatis nantinya itu sitokin tersebut akan terbentuk. Kemudian sitokin yang terbentuk itu akan berikatan dengan target sel yakni reseptor pada target sel tersebut. Kemudian ketika dia berikatan dengan reseptor, maka reseptor tersebut akan mengirimkan sinyal dan akan memberikan efek. Selanjutnya kita akan masuk ke macam-macam sitokin. Yang pertama adalah monokin, yaitu sitokin yang dihasilkan oleh sel makrofag. Dan yang kedua adalah limfokin, yaitu sitokin yang dihasilkan oleh limfosit. Yang ketiga adalah interleukin, yaitu sitokin yang dihasilkan dan berfungsi untuk leukosit. Yang keempat adalah kemokin, yaitu berfungsi menstimulasi pergerakan sel-sel respon imun ke tempat infeksi. Baik, kita masuk ke materi selanjutnya yaitu bagaimana cara kerja sitokin atau mekanisme kerja dari sitokin. Nah, di sini ada 3 mekanisme kerja dari sitokin. Yang pertama yaitu ada autokrin. Nah, di mana autokrin ini merupakan sitokin yang dihasilkan akan berfungsi pada sel yang memproduksinya. Pada gambar ini bisa dilihat bahwa di sini itu ada sel yang menghasilkan sitokin. Nah, sitokin itu yang titik-titik yang berwarna merah ini. Nah, kemudian sitokin ini dia akan berikatan dengan reseptor yang ada pada sel itu sendiri, tidak berikatan dengan reseptor yang ada pada sel yang lain. Kemudian ketika sitokin ini berikatan dengan reseptornya sendiri, maka reseptor tersebut akan memberikan sinyal dan kemudian setelah itu akan memberikan efek. Cara yang kedua yaitu ada yang namanya parakrin. Nah, parakrin ini berbeda dengan autokrin, di mana di parakrin ini sitokin yang dihasilkan akan berfungsi pada sel-sel di sekitarnya. Nah, kalau yang di autokrin itu sitokin yang dihasilkan berfungsi pada sel itu sendiri, sedangkan akan tapi pada parakrin ini sitokin yang dihasilkan itu akan berfungsi pada sel-sel yang ada di sekitarnya. Bisa dilihat pada gambar di bawah ini bahwa sel penghasil sitokin, sel menghasilkan sitokin yaitu yang titik-titik berwarna merah ini, sitokin yang dihasilkan tersebut akan berikatan dengan reseptor yang ada pada sel yang ada di sekitarnya. Kemudian reseptor tersebut akan memberikan sinyal dan akan berdampak pada pemberian efek dari sitokin itu sendiri. Kemudian yang ketiga yaitu dari mekanisme kerja sitokin yaitu ada endokrin.
Nah, di endokrin ini mekanisme kerjanya itu berbeda dengan yang di parakrin maupun yang di autokrin. Nah, di endokrin ini sitokin yang dihasilkan akan berfungsi pada sel-sel yang letaknya jauh dari sel penghasil sitokin. Artinya yaitu di mana ketika suatu sel penghasil sitokin ini menghasilkan sitokin, nah sitokin itu akan berikatan atau akan berfungsi pada sel-sel yang letaknya itu jauh dari sel penghasil sitokin tersebut. Nah, sitokin yang dihasilkan ini dia itu disebarkan melalui aliran darah. Contoh sitokin yaitu seperti hormon. Jadi untuk mekanisme kerja sitokin yang endokrin ini, sitokin yang dihasilkan itu dia itu tidak berfungsi atau tidak bekerja pada sel itu sendiri maupun sel-sel di sekitarnya, akan tetapi dia berfungsi pada sel-sel yang jauh dari sel penghasil sitokin itu sendiri. Mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.